Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 PPS 1B yang terdiri dari Rindu Putri, Ruth Maharani, dan Saila Destriani akan menjelaskan tentang perlawanan Batak. Materinya terdiri dari latar belakang terjadinya perlawanan Batak, jalannya peristiwa perlawanan Batak, dan dampak perlawanan Batak. Latar belakang terjadinya Perang Batak. Latar belakang terjadinya Perang Batak yakni 1. Kedatangan Belanda yang ingin menguasai wilayah Tapanuli. 2. Penolakan Raja Sisingamangaraja ke XII atas penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli oleh Belanda. 3. Kebijakan Belanda di Nusantara yang membuat rakyat menderita. 4. Belanda memperluas kekuasaannya. Pembahasannya, Perang Batak terjadi karena Belanda ingin memperluas daerah kekuasaannya di Indonesia pada rangka Pax Neerlandika. Pada abad ke-18, Belanda sudah menguasai hampir seluruh wilayah Sumatera kecuali Aceh dan Tanah Batak. Tanah Batak yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII. Dalam kedamaian dan kemerdekaan, rakyat Batak menjalani kehidupannya dengan bertani, beternak, dan ada yang berdagang. Pada tahun 1877, para misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta pertolongan kepada Belanda dari ancaman diusirnya oleh Raja Sisingamangaraja XII. Belanda kemudian merancang serangan untuk menyerang markas Raja Sisingamangaraja XII dan menguasai seluruh tanah Batak dan seluruh Toba. Pada tahun 1907, pasukan Belanda mengepung Sisingamangaraja XII, namun Sisingamangaraja XII tidak mau menyerah dan bertempur sampai darah penghabisan. Namun Raja Sisingamangaraja gugur di tangan Belanda dan menjadi momen jatuhnya tanah Batak ke tangan Belanda. Sisingamangaraja XII melakukan perlawanan terhadap Belanda karena beliau menolak ajaran Kristen masuk ke tanah Batak, menolak kebijakan Belanda yang ingin menguasai tanah Batak untuk memperluas wilayahnya, dan menolak kebijakan Belanda yang menyengsarakan rakyat pribumi. Jalannya peristiwa perlawanan Batak. Menanggapi tindakan pengusiran oleh Sisingamangaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 6 Februari 1878, pasukan Belanda tiba di Payaraja, pedalaman Sumatera Utara, dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisingamangaraja, sehingga ia mengumumkan perang pada 16 Februari 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Pasukan Sisingamangaraja bergabung dengan pejuang Aceh pada Desember 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Aliansi Sisingamangaraja dan Aceh mampu menduduki wilayah pedalaman Sumatera Utara, namun saat masuk wilayah kota, pasukan ini dapat dipukul mundur oleh Belanda. Perang Batak antara pasukan Sisingamangaraja dan Belanda berjalan seimbang selama tahun-tahun 1880-an. Serangan Sisingamangaraja pada Agustus 1889 mampu menduduki daerah Lobutalu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Namun, kedudukan Lobutalu tidak berlangsung lama karena Belanda kembali mendatangkan bantuan dari Padang untuk merebut kembali Lobutalu dari tangan Sisingamangaraja. Perlawanan Sisingamangaraja dalam Perang Batak mulai meredup semenjak wilayah Hutapaong diduduki oleh Belanda pada September 1889. Pasca kedudukan Hutapaong,
Belanda terus memburu Sisingamangaraja dan pasukannya, hingga terjadi pertempuran di daerah Tambak. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Batak mengalami kekalahan dan melarikan diri menuju daerah Horion. Belanda terus melacak arah pelarian Sisingamangaraja. Bahkan pihak Belanda menggunakan orang-orang dari Senegal, Afrika untuk membantu pelacakan. Tahun 1907, Belanda mampu mengepung Sisingamangaraja 12 di daerah Dairi. Namun, ia tak mau menyerahkan diri. Sisingamangaraja beserta pasukannya bertarung hingga titik darah penghabisan dan meninggal pada pengepungan tersebut. Dampak dari Perang Batak banyak menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerusakan pada rumah-rumah, dan agama Kristen merajalela. Selain itu, ada juga dampak Perang Batak dalam berbagai bidang di Batak, seperti berikut. 1. Bidang politik. Seluruh daerah Tapanuli dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. 2. Bidang ekonomi. Dikuasai monopoli perdagangan di sana, terutama hasil perkebunannya, seperti tembakau. 3. Bidang sosial. Tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.